Halo, selamat pagi buat seluruh siswa Ibu. Apa kabar? Ya, pastinya selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Anak-anak Ibu, hari ini kita masuk di subtema yang ketiga, pembelajaran yang keempat untuk muatan pelajaran PPKN Bahasa Indonesia. Seperti biasa kita harus berdoa dulu ya. Kita berdoa. Bapak yang baik, hari ini kembali kami datang lagi padamu Tuhan. Kami mau belajar, kiranya Tuhan yang boleh memimpin seluruh anak didik kami di rumah. Sertai mereka, berikan mereka kesehatan. Terima kasih Yesus, berkati juga kami seluruh para guru. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak Ibu, silakan buka buku paket kamu pada halaman 118. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang pemanfaatan energi alternatif ya. Hari ini kita masuk di muatan pelajaran PPKN terlebih dahulu, pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan energi. Nah, masih ingatkah kamu apa itu hak? Ya, hak itu merupakan segala sesuatu yang harus kita peroleh. Sedangkan kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi, pemanfaatan sumber energi harus sesuai dengan hak dan kewajiban. Salah satunya yaitu air. Air merupakan salah satu sumber energi. Setiap manusia memiliki hak mendapatkan air untuk mandi, minum, dan mencuci. Manusia juga memiliki kewajiban untuk menghemat penggunaan air. Nah, manusia harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang agar kehidupan menjadi harmonis. Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Menghemat energi artinya kewajiban kita semua ya. Jadi kita berhak memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas kita sehari-hari. Bahkan kita juga wajib menghemat penggunaan energi listrik sesuai dengan kebutuhan. Contohnya yang pertama itu mematikan lampu jika tidak digunakan. Apalagi kalau matahari sudah terbit, silakan kita matikan lampu supaya menghemat energi dan menghemat pengeluaran. Yang kedua, hak dan kewajiban sehari-hari. Penggunaan energi alternatif dapat mengurangi pencemaran, terkhusus pencemaran lingkungan ya. Menggunakan energi alternatif berarti telah memenuhi kewajiban kita memelihara lingkungan. Apa sih contoh kewajiban dalam memelihara lingkungan, Bu? Ya, yang pertama itu kita harus menggunakan air sesuai kebutuhan kita. Jadi kalau kita sudah selesai cuci tangan, dimatikan keran airnya karena kebutuhan kita terhadap cuci tangan sudah selesai. Jadi kita harus menggunakan air sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kedua, menggunakan kendaraan hemat energi. Ya, Ibu selalu tekankan ya, bagi anak-anak Ibu yang rumahnya dekat atau tujuannya itu tidak terlalu jauh, silakan kamu menggunakan sepeda. Selain sehat, kamu juga menghemat kantong. Iya kan? Menggunakan sepeda itu merupakan contoh hemat energi. Nah, yang berikut tidak membuang limbah sembarangan. Bayangkan kalau kita membuang sampah sembarangan pasti akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Contohnya, akibat bau dari sampah itu pasti akan sakit hidung kita menciumnya. Jadi jangan membuang limbah sembarangan. Yang keempat, gunakan sinar matahari untuk penerangan pada saat siang hari. Seperti Ibu katakan tadi, apabila matahari sudah terbit, yuk kita matikan lampu yang ada di sekitar kita. Apabila kita di rumah, kita boleh mematikan lampu ya, supaya sinar matahari itu berfungsi. Jadi kalau sudah ada sinar matahari, kamu nyalakan listrik, itu namanya pemborosan. Hak-hak yang didapat setelah melaksanakan kewajiban memelihara lingkungan. Jadi kalau kita sudah melaksanakan kewajiban kita memperoleh hak kita anak-anak Ibu. Contohnya yang pertama itu pastilah kalau kita sudah tidak membuang limbah sembarangan, kita pasti memperoleh udara segar.
ya kan? Udara menjadi lebih terjaga jika kita memelihara lingkungan. Nah, pasti dong tubuh kita menjadi sehat. Yang ketiga, kita dapat menggunakan air bersih untuk mandi, minum, dan mencuci. Yang keempat, kita dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Nah, kita masuk di muatan pelajaran bahasa Indonesia. Di sini ada Ibu kasih catatan bahasa Indonesia, nanti silakan kamu catat di buku catatan tematik ya. Tahukah kamu teks petunjuk itu dapat disajikan dalam bentuk poster? Masih ingat ya, pada subtema yang kedua, Ibu kemarin sudah memberikan materi tentang poster. Ya, poster itu adalah karya seni berisi gambar dan kalimat ajakan di atas kertas berukuran besar yang digantung atau ditempel di dinding atau di tempat umum. Poster menggunakan kata-kata singkat, padat, jelas, dan menarik. Berikut langkah-langkah membuat poster yang menarik. Yang pertama, poster sebaiknya berwarna cerah. Ya, poster itu warnanya harus mencolok anak-anak Ibu. Karena kalau warna-warna mencolok itu secara tidak langsung mengundang mata kita tertarik untuk melihatnya ya. Karena pasti menarik perhatian orang untuk membacanya. Yang kedua, gambar atau tulisannya itu dibuat sesuai dengan tema dan ukuran poster. Misalnya tema tentang lingkungan, boleh kamu gambar tong sampah di sana, ya, supaya tidak membuang sampah sembarangan, contohnya ya. Yang ketiga, tulisan dibuat dengan kalimat efektif, singkat, dan jelas. Jadi bahasa poster itu tidak bertele-tele anak-anak itu. Harus singkat, padat, dan jelas. Oke, dari poster kita dapat mengkampanyekan isi poster. Pernah dengar istilah kampanye ya? Ya, jadi kampanye itu poster dapat disampaikan kepada orang-orang sekitar. Beda poster dengan kampanye, kalau poster itu kata-katanya dia lebih singkat. Kalau kampanye berisi kata-kata yang lebih banyak dia. Berikut contohnya. Ya, ini ada Ibu kasih contoh kampanye poster. Misalnya, yang pertama, memanfaatkan air secara optimal. Nah, jadi ada kalimat yang mendukung. Pastikan keran sudah tertutup setelah digunakan. Itu dia ya. Jadi kalau poster, buanglah sampah pada tempatnya, singkat. Ya kan? Singkat kalimatnya, beda dengan kampanye poster. Tetapi tujuan poster dan kampanye poster itu sama-sama menghimbau atau mengajak masyarakat untuk melakukan apa yang tertulis dalam poster dan kampanye poster tersebut. Ya, sifatnya mengajak masyarakat. Oke, contoh yang kedua, lebih hemat air. Nah, kalimat yang mendukung. Gunakan mesin cuci saat pakaian kotor telah cukup banyak. Nah, ini contoh-contohnya ya. Nanti kamu Ibu suruh membuat kampanye poster, boleh kamu cari dari mana saja. Ini sudah Ibu kasih contohnya ya. Nah, anak-anak Ibu, inilah materi kita hari ini untuk PPKN dan juga bahasa Indonesia. Nanti untuk tugas PKN akan Ibu screenshot, Ibu kirim ke WA group. Harus kamu catat karena ada nilai untuk catatan ya. Jangan kamu anggap itu tidak masuk nilai ya. Itu ada catatan, silakan kamu catat nanti ya. Yang kedua, mengkampanyekan isi poster lewat gambar yang bertema hemat energi. Jadi tugas bahasa Indonesia kami itu ada dua, satu mencatat yang Ibu kirim, yang kedua membuat kampanye poster kamu kerjakan di buku gambar. Ya, kalau buku gambar kamu dikumpul saat ini, pakai buku cadangan yang kedua. Buku tugas yang kedua ya. Untuk tugas PKN silakan kamu jawab dan kamu kerjakan. Semua ada di video pembelajaran. Oke anak-anak Ibu, demikian materi kita hari ini. Silakan kamu ulang-ulang kembali videonya supaya kamu lebih paham. Terima kasih buat anak-anak Ibu yang setia menonton video pembelajaran dari Ibu. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita.
Selamat siang.